Preview. Seorang pemuda turun dari sebuah truk pickup untuk kemudian berjalan menuju kedalaman pegunungan Alaska. Sendirian dia mengarungi pelataran alam Alaska yang megah, yang penuh dengan warna putih lapisan salju yang setia hadir di setiap musim sepanjang tahun di Alaska. Pemuda ini hanya berbekal senapan yang ia bawa untuk mencari makanan di sekitar tempat ia berada. Dia berusaha untuk survive di alam liar yang sedang ia pijak. Di sebuah lokasi dia menemukan sebuah bus yang terbengkalai. Pemuda ini memutuskan untuk menjadikannya sebagai tempat tinggal. Di lokasi ini, dia menyendiri menulis segala hal yang ia temui dan rasakan. Tidak ada waktu untuk peduli dengan orang lain, hanya dirinya bersama alam yang sedang ia rengkuh. Ada sebuah kejadian pada 2 tahun sebelumnya yang menjadi trigger dari momen tadi. Pemuda yang bernama Chris McCandless ini baru aja lulus dari Emory University, jurusan antropologi, dengan nilai yang sangat cemerlang. Seluruh mata pelajaran yang ia ikuti nilainya kalau nggak A ya paling A-. Masa depan yang cemerlang menunggu seorang Chris. Orang tuanya sengaja datang dari California khusus untuk merayakan wisuda anaknya. Mereka juga sama-sama orang yang berprestasi. Ayah Chris adalah seorang ahli antena untuk NASA. Ibu Chris bekerja sebagai sekretaris untuk Hughes Aircraft. Keluarga ini berkumpul di sebuah restoran yang classy. Perbincangan diisi nggak jauh dari hal rencana Chris ke depan. Dia bilang bahwa ia akan coba lanjut meneruskan studi S2 hukum ke Harvard. Suasana kemudian tiba-tiba menjadi kusut ketika ayah Chris menyampaikan sebuah hal, bahwa ia sudah menyiapkan sebuah kejutan. Dia sudah menyiapkan sebuah mobil baru sebagai hadiah kelulusan Chris untuk mengganti mobil Datsun Chris yang sudah jebot. Kabar yang tadinya diharapkan akan membuat suasana tambah gembira, justru malah jadi sebaliknya. Chris menerima hal itu sebagai sebuah penghinaan bagi dirinya, bagi mobil Datsun yang ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri. Chris sangat tidak menyukai sikap ayahnya yang selalu memandang sesuatu dari sudut pandang materi. Momen itulah yang membuat Chris langsung merubah rencana hidupnya 180 derajat. Dia segera melupakan Harvard, uang tabungan $24.000 miliknya, bekal untuk melanjutkan kuliah, ia donasikan ke sebuah yayasan sosial. Ia memutuskan untuk pergi dari kehidupan lamanya, bertualang bersama mobil Datsunnya. Di pinggiran sebuah jalur highway wilayah Arizona yang rawan akan banjir, Chris memarkir mobil itu, membiarkan mobilnya terkena banjir bandang. Lalu esoknya setelah membakar semua uang cash yang ia kantongi, ia pun meninggalkan Datsun kuning untuk memulai kehidupan barunya di alam liar. Sebulan kemudian, Juli 1990, Chris sudah berada di Danau Mead, wilayah Arizona. Saat itu pula ia memutuskan untuk membuat sebuah identitas baru. Nama jalanan yang ia pakai adalah Alexander Supertramp. Ia membuat keputusan itu agar ia tidak dapat dikenali identitas aslinya. Dia pun berjalan mencari tumpangan layaknya para hitchhiker. Saat itu orang tua Chris sendiri sudah mulai gelisah karena Chris tidak kunjung memberi kabar. Oleh karena itu, kedua orang tua yang malang ini memutuskan untuk datang langsung ke Atlanta mendatangi rumah kontrakan Chris. Dari situlah mereka baru mengetahui bahwa Chris sudah keluar dari rumah kontrakan itu sejak akhir Mei. Agustus 1990, Chris telah sampai di Pacific Crest Trail, sebuah jalur hiking melalui hutan Sierra Nevada yang menjadi rute idola para hikers pecinta alam. Chris menyendiri menikmati alam di musim panas dengan sinar mataharinya yang masuk lewat sela-sela dedaunan, melihat rusa yang hidup di alam bebas menyatu dengan alam. Namun demikian, Chris tidak menyelesaikan jalur Pacific Crest Trail karena ia ingin pindah ke lokasi lain dan keluar hutan menuju jalanan. Dia kemudian berhasil mendapatkan tumpangan sebuah mobil van yang dimiliki oleh pasangan hippie Rainey dan Jan. Sebagai seorang hippie yang hidup nomaden, Rainey dan Jan sangat mengerti kehidupan yang dijalani oleh petualang seperti Chris. Mereka membawa Chris ikut dalam perjalanannya sampai ketika mereka tiba di sebuah pantai. Pagi itu Jan sedang kedatangan mood swingnya. Dia berjalan menyendiri menyusuri pantai. Rainey bilang bahwa Jan ada masalah yang sudah lama mereka pendam, tapi kemudian muncul lagi sejak tadi malam ketika dia ketemu dengan Chris. Chris kemudian mengajak wanita itu berenang dan membawanya ke suasana gembira.
Sampai akhirnya wanita itu mau kembali nyamperin Rainy dan mulai melupakan traumanya yang dalam. Sore itu mereka habiskan untuk menikmati suasana sunset yang sangat gemilang. Pasangan hippie itu pun malamnya sudah kembali mesra. Chris merasa bahwa ia harus minggat agar tidak lagi merusak suasana hubungan mereka. Baginya, Chris sudah pergi dengan meninggalkan pesan yang ia tulis pada pasir pantai, ucapan terima kasihnya kepada Rainy dan Jan. Chris kembali berada di jalanan. Dia sangat menikmati apa yang ia temukan sepanjang jalan. Apel pemberian orang lewat, suasana alam sore hari di musim panas yang sangat cemerlang, cipratan air dari selang penyiram tanaman yang ia pakai untuk bersih-bersih muka. Awal September sendiri, mobil Datsun kuning sudah diketemukan oleh polisi Arizona dan mereka sudah melaporkannya kepada kedua orang tua Chris. Namun dari tanda-tanda yang ditemukan bahwa tidak ada tanda pembobolan dan plat mobilnya yang sengaja dicopot, mereka menyimpulkan bahwa Chris memang sengaja meninggalkan mobilnya. Dari situ mereka mulai sadar bahwa Chris memang sengaja minggat dan tidak ingin untuk ditemukan. 10 September 1990, Chris telah sampai di daerah South Dakota dan sekarang ia bekerja di sebuah ladang gandum agar ia mendapatkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Dia ditampung oleh bos dari lahan pertanian, orang yang bernama Wayne Westerberg. Orang itu mengajari Chris menyetir kendaraan pemanen gandum. Dia juga membawanya masuk ke lingkungannya, menerima Chris sepenuhnya, tidak hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seorang teman. Mengenai tujuan perjalanan, Chris yang sangat terpengaruh novel Call of the Wild karya Jack London akhirnya memutuskan tujuan akhirnya yaitu pegunungan Alaska. Dia pun mulai terfikirkan untuk menulis ceritanya sendiri. Saat itu pula kepada Wayne, ia mengungkapkan motivasi utamanya untuk menyendiri, yaitu untuk menjauh dari kemunafikan, para politisi, pebisnis curang dan juga para orang tua. Sebenci itu Chris kepada orang tuanya. Wayne memberi banyak masukan tentang perjalanan menuju Alaska, bahwa ia harus jalan terus menuju arah selatan dan kalau mau ke Alaska hendaknya di musim semi. Dia juga menyuruh Chris belajar cara berburu kepada Kevin, seorang pegawainya. Kevin memberitahu hal yang perlu diketahui oleh para pemburu, jenis senapan yang proper untuk digunakan, dan terutama dalam hal pengolahan daging binatang tersebut. Pemburu harus sigap dan cepat dalam mengurus daging binatang di alam liar. Jangan sampai lalat dan larva keburu muncul. Kalau para serangga itu udah datang, lewatlah sudah. Keberadaan Chris di pertanian itu tidak bertahan lama karena beberapa waktu kemudian Wayne disatroni oleh pihak kepolisian dan FBI atas tindakannya yang telah melanggar hukum. Wayne ini ternyata punya sebuah bisnis sampingan. Dia menjual black box yang berfungsi untuk menghack saluran TV kabel agar bisa mengaksesnya tanpa bayar. Dia kemudian harus menjalani hukuman penjara 4 bulan karena bisnis ilegalnya itu. Target ke Alaska pun buyar, Chris pun kembali berada di jalanan. Kaburnya Chris sekarang ini sebetulnya memang puncak dari kemarahan Chris terhadap orang tuanya yang sudah lama ia pendam. Saat lulus SMA dulu, Chris membeli si Datsun kuning, kondisi bekas, dan ia membawanya keliling wilayah California. Dari keluarga yang ia kunjungi, Chris menemukan kisah yang sebetulnya tentang keluarga mereka. Pada saat ia dilahirkan, sebetulnya ayah Chris masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang merupakan istri pertamanya. Bahkan setelah Chris lahir, ayahnya masih punya anak lagi dari istri pertamanya itu. Fakta itu membuat Chris jadi sadar bahwa ia dan adiknya adalah anak haram dari orang tuanya. Yang membuat Chris lebih kecewa lagi adalah sikap arogan dari orang tuanya yang tidak mau untuk mengakui dan bahkan untuk memberitahukan mengenai hal itu kepada mereka, bahkan sampai saat itu ketika usia mereka sudah dewasa. Hal inilah yang membuat Chris serasa telah menjalani sebuah kehidupan yang palsu. Itu yang mungkin dia sebut sebagai kemunafikan dari kedua orang tuanya. Chris terus berjalan sampai sebuah tempat di mana di sana ia mengubur semua buku yang ia bawa. Suatu saat, Chris sampai di wilayah Sungai Dakota. Dia tertarik untuk mendayung berkayak ria menyusuri sungai tersebut. Namun ternyata, untuk bisa mengarungi sungai itu, ia harus punya izin dan kalau mau izinnya cepat keluar, ia harus bayar $2.000. Chris tetap nekat mengarungi sungai itu dengan kayak meskipun dia harus sembunyi-sembunyi. Dengan uang hasil gajian dari ladang gandum, ia membeli kayak tersebut. Chris belajar sendiri mengarungi jeram sungai di sana. Beberapa hari belajar, ia pun mahir. Di suatu spot, dia bertemu dengan 2 orang traveler asal Denmark. Chris dipanggil agar ia menepi menuju tenda mereka. Chris pun menepi dan kenalanlah dia dengan pasangan Mads dan Sonya.
Mereka pun duduk bersama menikmati sosis bakar. Mads cerita bahwa mereka selesai menjelajah LA dan Las Vegas. Mendengar Chris yang masih belum ada tujuan, Mads memberi saran agar Chris terus mengarungi sungai. Di sebuah poin dia pasti akan sampai di Meksiko. Chris tertarik dengan saran itu, namun dia gak bisa duduk lama-lama karena bunyi perahu patroli kemudian terdengar. Dia pun segera cabut meninggalkan pasangan Denmark, lalu di balik tebing dia melipir dan menarik perahunya ke atas agar terhindar dari kejaran perahu patroli. Chris pun jalan dulu via darat sampai ia melewati bendungan Hoover untuk kemudian ia turun lagi ke sungai melanjutkan perjalanannya. Di beberapa titik lokasi ia menepi, berkemah dan mulai menulis. Demikianlah hal itu terus ia lakukan sampai akhirnya ia sampai di Laut Cortez, Teluk California, perbatasan antara California dan Meksiko. Chris tinggal di dalam gua selama 36 hari sampai akhirnya kayak miliknya hanyut terbawa arus pasang. Chris pun terpaksa balik menuju peradaban. Ia menumpang kereta api barang dan sampai di sebuah kota terdekat. Gak tahu itu kota di mana, yang jelas masih di wilayah California. Chris ikut mengantri dengan para tunawisma untuk mendapatkan jatah tempat tidur malam itu. Setelah mendapatkannya, ia kemudian jalan-jalan ke dalam kota. Chris melihat pemandangan peradaban kehidupan modern yang dulu sempat ia tuju, sebuah kehidupan yang mana ayahnya tuntut dari dirinya agar ia bisa mencapai prestasi itu. Chris pun terkesiap, ia pun segera balik menuju rumah penampungan dan memutuskan untuk lanjut sebelum jiwanya kembali terkena oleh godaan duniawi. Chris kembali jalan numpang kereta api barang, namun kali ini dia apes, dia kepergok dan dia pun dihajar oleh security. Dia pun jalan balik menuju South Dakota ke tempat di mana dia telah mengubur buku-bukunya. Ia mengambil lagi buku-buku itu. Untuk sementara waktu, Chris bekerja di sebuah fast food agar bisa punya ongkos untuk meneruskan perjalanan ke Alaska. Menghilangnya Chris bagi keluarganya sendiri jadi meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Tapi di lain pihak, hal ini telah membuat sebuah efek yang positif. Keluarga mereka kini malah jadi makin dekat. Percekcokan rumah tangga yang biasanya kerap terjadi, kini kedua orang tua Chris malah seakan tidak pernah punya masalah sama sekali. Menurut kesaksian Karin, adiknya Chris, kini bahkan raut muka kedua orang tuanya jadi berubah. Bulan Desember 1991, sebuah momen yang tidak tersangka akan terjadi. Chris kembali bertemu dengan pasangan Jan dan Rainey. Mereka bertemu di Slab City, sebuah daerah di California yang menjadi tempat bagi komunitas orang yang menghindari dunia kehidupan yang mainstream. Chris dan Jan sangat gembira mereka bisa bersatu lagi. Mereka menikmati waktu bersama, menyaksikan malam yang rutin diisi dengan penampilan artis-artis dari kalangan mereka sendiri. Salah satunya adalah seorang cewek yang bernama Tracy T yang diperankan oleh Kristen Stewart muda. Chris tinggal bersama komunitas itu sampai cek dari gajinya terakhir di tempat fast food dikirim sebelum Natal. Setelah ceknya datang, dia bakal langsung merapat ke Alaska. Posisi booth van milik Rainey kebetulan berseberangan dengan van yang ditinggali oleh Tracy. Rainey menyuruh Chris untuk kenalan sama si Johnny Mitchell kecil itu, namun ternyata malah si cewek ini yang duluan datang. Rainey pun pergi membiarkan dua anak muda itu saling berkenalan. Setelah sedikit basa-basi, Tracy kemudian mengajak Chris pergi mengunjungi Salvation Mountain. Salvation Mountain adalah wahana visioner di sebuah lereng bukit yang dibuat oleh seniman penduduk lokal yang bernama Leonard Knight di daerah gurun California di Imperial County, gak jauh letaknya dari Slab City. Karya-karya seni yang terpajang di situ terbuat dari batu bata tanah liat, ban dan jendela bekas, suku cadang mobil, dan ribuan galon cat. Dihiasi dengan banyaknya mural dan tulisan-tulisan yang justru malah berkesan lebih religius. Malamnya mereka berempat berkumpul. Tracy dan Rainey menyiapkan makanan serba bakar. Sementara itu Chris dan Jan melakukan sesi curhat. Jan bercerita bahwa dulu saat ia hamil, ia umurannya gak jauh dari Tracy sekarang. Jan ini nikah di usia yang sangat muda, namun kemudian suaminya pergi meninggalkannya dengan seorang anak lelaki. Anak lelakinya sekarang kalau dihitung mungkin umuran mau masuk ke umur 20. Udah 2 tahun anak lelakinya itu pergi tanpa pamit dan itulah yang membuat Jan sangat tersentuh ketika ia ketemu dengan Chris. Chris ini sangat mengingatkannya kepada anak lelakinya yang telah hilang. Dia berharap suatu saat nanti anaknya itu akan balik lagi. Mereka kemudian bergabung ketika Tracy memanggil. Makanan sudah siap. Selang beberapa waktu, Chris menghabiskan waktu di sana.
dia makin dekat dengan Tracy. Suatu hari, Tracy memberi sinyal bahwa ia sedang ingin ditemani. Chris pun menghampiri trailernya dan ketika ia sampai di pintu, Tracy terlihat sudah bersiap. Dia sudah melucuti baju dan celananya. Chris tidak lantas langsung meladeni kemauan Tracy karena melihat usia dari cewek itu. Ketika ditanya dan kemudian didesak, akhirnya Tracy mengaku bahwa ia memang masih di bawah umur. Usianya baru 16. Jadi alih-alih melakukan wik-wik, Chris kemudian mengajaknya untuk melakukan sebuah aktivitas yang bisa mereka lakukan bersama. Malamnya mereka manggung bareng. Chris mengiringi nyanyian Tracy dengan organ milik Rainey. Hari perpisahan pun tiba setelah memeluk erat Tracy yang terlihat sangat guncang harus ditinggal Chris. Pemuda ini pun pergi meninggalkan Slave City dengan diantar oleh Jan menuju stasiun terdekat. Di stasiun, Jan tidak mau menerima pelukan dari Chris. Kali ini ia tidak akan sanggup untuk menerimanya. Ia meminta agar Chris langsung ambil barang dan langsung pergi meninggalkannya. Meskipun sebelumnya wanita itu tetap membekali Chris barang kenangan, berupa kupluk yang ia sulam sendiri. Kiriman ceknya ternyata memang sudah sampai. Chris lanjut meneruskan perjalanan. Tidak lama Chris sampai di Salton City. Untuk terlebih dahulu, dia berkunjung ke sebuah tempat yang bernama Oh My God Hot Spring, sebuah lokasi yang sering dikunjungi oleh para komunitas kaum nudis bermandi air hangat yang sekarang sudah diratakan oleh pemerintah daerah setempat. Sebelum sampai di lokasi, Chris sempat bertemu dengan seorang kakek yang bernama Ron Franz. Kakek ini orang baru di Salton City. Dia jadi pengen tahu tempat yang hendak dituju Chris. Mereka pun berangkat bersama. Mereka sampai dan menikmati pemandangan luas yang membentang. Tadinya Chris hendak berkemah di sana, namun atas permintaan kakek Ron, Chris berakhir ikut numpang di rumahnya. Mereka pun bercerita banyak. Kakek Ron ini adalah seorang veteran yang mengalami trauma sepulangnya dari medan perang, yang berakhir ia menjadi seorang pemabuk. Saking pemabuknya, dia pun sampai ditinggal oleh keluarganya dan kini di masa dia udah sober dan mulai dekat dengan Tuhan, ia memilih untuk hidup menyendiri. Hari-harinya diisi dengan mengerjakan kerajinan kulit yang menjadi penghidupannya tambah-tambah uang pensiun. Selama beberapa waktu Chris tinggal di sana menemani sang kakek sekalian, ia belajar untuk mengolah kulit seperti yang dilakukan oleh kakek Franz. Hasilnya banyak yang berupa gesper. Suatu waktu mereka kembali datang ke Oh My God Hot Springs. Chris menantang si kakek agar ia mau keluar dari comfort zone, menyusul dirinya naik ke puncak bukit. Gak terima diledek sebagai aki-aki keras kepala, kakek Franz pun naik menyusul Chris ke puncak. Di sini Chris ingin memberikan pandangannya bahwa kebahagiaan tidak hanya bisa diraih dari hubungan antar manusia seperti yang pernah kakek Franz nasihatkan kepadanya, bahwa kebahagiaan juga bisa diraih dengan mencintai alam ciptaan Tuhan, tidak hanya berdiam diri berada di zona nyaman. Kakek Franz tidak menampik hal itu, namun juga dia kemudian memberikan pesan. Setelah mendengarkan curhatan Chris mengenai keluarganya, apabila Chris memang orang yang mengagungkan Tuhan, maka dia harus belajar untuk memaafkan. Dengan memaafkan itu, berarti dia sudah mencinta. Dan apabila dia sudah mencinta, maka cahaya Tuhan akan memberkahi jalannya. Saat itu, Chris hanya menanggapinya dengan tawa candaan. 22 Maret 1992, jam 3 subuh, kakek Franz mengantar Chris menuju daerah perbatasan Alaska. Perpisahan itu sangat berat bagi keduanya, terutama untuk kakek Franz yang sudah menganggap Chris sebagai seorang anaknya. Bahkan ia menawari Chris untuk menjadi orang tua angkatnya. Namun Chris saat itu belum mau untuk membahas lebih jauh. Ia berjanji akan membicarakannya sepulang ia dari Alaska. Jalanlah Chris menuju daerah petualangan yang ia tuju dengan diiringi air mata kakek Franz. Kakek itu seperti sudah mendapatkan sebuah firasat buruk. Cerita selanjutnya kita harus balik lagi ke awal bagian film, di mana saat itu Chris sedang diantar oleh Jim Gallion, seorang penduduk asal Fairbanks, Alaska, orang yang terakhir melihat keberadaan Chris sebelum dia masuk ke dalam hutan Alaska. Selanjutnya, Chris menapaki jalur Stampede Trail dan sampai di bus sekolah yang terbengkalai tadi yang dia sebut sebagai The Magic Bus. Chris tinggal di sana dan berusaha menikmati alam sekitar, hamparan alam yang membentang dengan batas horizon, deretan gunung Alaska yang memutih. Rusa-rusa pegunungan yang berkeliaran bebas, burung-burung di sekitar, terkadang Chris memburunya untuk ia jadikan menu makanan kejutan. Di sela-sela itu ia disibukkan dengan kegiatannya membaca dan menulis. Suatu saat nanti, ia akan balik lagi ke peradaban dengan sebuah karya masterpiece. Hal itu terus berlangsung sampai pada minggu ketiga, persediaan beras tinggal setengahnya lagi. Berat badan Chris turun sekitar beberapa kilo, celananya kini mulai longgar.
Namun Chris berusaha untuk kuat. Dia tetap bertahan meskipun rasa sepi kini mulai melanda. Hal itu terus berlangsung sampai dengan minggu yang ke-7. Chris masih menunjukkan semangatnya hidup di alam liar. Meskipun berat badannya kini udah tambah surut karena persediaan berasnya pun kini sudah habis. Pada suatu saat momen berburu, ia berpapasan dengan sebuah rusa yang sangat besar. Kesempatan yang jarang-jarang ia temukan. Chris pun diam-diam mengikuti rusa itu. Dia berkonsentrasi agar tembakannya bisa tepat sasaran. Ia berhasil membidiknya. Chris segera lari menuju bus untuk membawa pisau dan buku catatan instruksi yang pernah diberikan Kevin kepadanya saat di ladang gandum. Berbekal instruksi yang ia catat, Chris melakukan penyembelihan. Dengan susah payah, ia berhasil mengurus mayat binatang besar itu menjadi beberapa bagian. Untuk kemudian ia menggotong satu persatu bagian tubuh binatang itu ke pinggiran sungai. Di pinggiran sungai di antara bebatuan, Chris hendak membuat tungku pengasapan. Namun karena waktunya terlalu lama, lalat keburu datang. Namun akhirnya ia berhasil juga menyalakan api dan memasukkan semua daging ke lubang yang ia bikin. Chris menunggunya beberapa waktu sampai kemudian ia membuka pengasapan itu, ternyata dagingnya sudah dikerubuti oleh lalat dan larva. Pengasapan yang ia lakukan gagal total karena semak-semak yang ia pakai pun kondisinya lembab. Akhirnya daging rusa itu pun malah jadi santapan para serigala. Pupus sudah harapan Chris untuk bisa makan besar melipur rasa lapar. Minggu ke-9, Chris membaca buku Leo Tolstoy yang berjudul Family Happiness dan itu kemudian menginspirasinya untuk berada bersama dengan orang-orang yang ia sayangi. Ia pun memutuskan untuk pulang. Chris mengucap selamat tinggal kepada alam Alaska yang telah ia pijak, yang telah menemaninya selama 2 bulan terakhir. Chris pun berjalan, namun kini sungai Teklanika yang pada saat ia datangi dalam keadaan surut, sekarang arusnya justru lagi deras-derasnya. Volume airnya sangat besar. Chris tetap berusaha untuk menyeberang, tapi itu malah membuatnya hampir hanyut terbawa air. Ia pun balik lagi menuju daratan dan mau tidak mau harus kembali ke dalam Magic Bus. Kini Chris mulai merasa takut. Sehabis itu binatang-binatang jadi jarang ia temukan. Chris mulai kesulitan berburu makanan. Terpaksa ia harus mengandalkan makanan-makanan yang ada, murbei hutan yang masih banyak bertebaran di antara semak belukar. Setelah itu kondisi badannya kemudian malah makin memburuk. Dia makin merasa kelaparan dan kepalanya tambah pusing. Chris memeriksa lagi jenis tanaman yang kemarin ia makan. Ternyata tanaman murbei yang kemarin ia petik adalah jenis murbei yang beracun. Kini kondisi badan Chris berada pada titik yang paling lemah. Berat badannya merosot tajam. Dan ia pun sudah tidak sanggup lagi bergerak bebas karena ia sudah tidak punya energi lagi untuk melakukan hal itu. Suatu waktu seekor beruang lewat di hadapannya. Alih-alih datang menerkam, beruang itu malah lewat begitu saja. Seakan-akan badan Chris itu sudah tidak lagi menggiurkan buat seekor beruang. Kurus, tipis, dan bau. Beruang aja pilih-pilih. Chris kini menyadari bahwa dirinya sudah dekat dengan ajal. Pada saat kritis itu, ada suatu hal yang kini ia mulai yakini dari perkataan kakek Franz tempo hari, bahwa kebahagiaan yang hakiki hanya bisa diperoleh dengan berbagi rasa kebahagiaan itu, tidak dengan menyendiri. Hal itu ia tuliskan pada sebuah buku. Chris juga mulai melupakan rasa amarahnya. Pada sebuah halaman belakang jilid buku, ia menuliskan pernyataan rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah diberikan kehidupan yang indah dan membahagiakan. Chris mulai terbayang dengan kedua orang tuanya, betapa rindunya dia kepada mereka. Dia kini hanya ingin mengingat hal yang baik-baik saja, tidak ingin membuat hal yang kecil merusak semua momen bahagia yang pernah ia jalani dengan mereka. Chris McCandless tidak berniat untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu, cuman memang ia kesulitan untuk bisa pulang. Mayat Chris yang sedang terbaring di dalam Magic Bus baru diketemukan oleh seorang pemburu rusa 2 minggu kemudian. Badannya sendiri sudah dalam keadaan membusuk. 19 September 1992, Karen lah adik Chris yang datang ke Alaska untuk membawa kumpulan abu jenazah kakaknya. Nah, begitu ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.